Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah kalau sudah siap. Seperti biasa ya, kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke materi. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Apa kabarnya anak-anaknya, Miss? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1. Ada yang tahu tema 6 kita hari ini berjudul apa? Dan juga subtema 1 judulnya apa? Iya, betul sekali. Tema 6-nya kita hari ini yaitu lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Untuk subtema 1-nya judulnya yaitu lingkungan rumahku. Untuk muatan pelajaran hari ini ada 2 yaitu Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Adapun tujuan pembelajarannya Bahasa Indonesia ada 4 ya. Yang pertama, Anandaku mampu mengenal ungkapan petunjuk. Yang kedua, Anandaku mampu menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Yang ketiga, Anandaku dapat menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Yang keempat, Anandaku mampu menanggapi ungkapan petunjuk. Untuk PPKN, tujuan pembelajarannya ada 1 ya, yaitu Anandaku mampu mengetahui aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Untuk muatan bahasa Indonesia yang pertama yaitu ungkapan petunjuk. Mari kita mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, disusun secara urut, menggunakan kalimat perintah halus. Ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Coba diperhatikan percakapannya. Ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya cara mengelap meja. Bagaimana cara mengelap meja, Bu? Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut, kemudian semprotkan sedikit cairan ke meja. Gosokkan lap kain ke meja. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh ibu merupakan ungkapan petunjuk. Menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Untuk mengetahui lebih lanjut, ungkapan petunjuk kita dapat mengetahui dengan melihat gambar berikut. Contoh membersihkan kamar. Yang pertama, rapikan benda-benda yang ada di kamar. Yang kedua, bersihkan debu yang menempel menggunakan komocek atau lap basah. Yang ketiga, sapulah lantai, kemudian pel hingga bersih. Selanjutnya, mari menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Sebelum kita menyusunnya, kita perhatikan dulu langkah-langkah sebagai berikut. Bacalah kata satu per satu. Yang kedua, carilah kata perintahnya. Yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Coba diperhatikan contoh kata berikut ini. Kata pertama tangan, kata kedua makan, kata ketiga cucilah, kata keempat sebelum.
Susunan yang tepat yaitu cucilah tangan sebelum makan. Coba diperhatikan contoh lain. Ada kata basah, bersihkan, kaca, dengan, lap. Susunan yang tepat yaitu bersihkan kaca dengan lap basah. Nah, Miss harap Anandaku sekarang sudah bisa menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Menanggapi ungkapan petunjuk dalam percakapan, coba diperhatikan percakapan antara Fitri dan juga ibunya. Fitri, Ibu, bolehkah aku membantu Ibu mencuci piring? Ibu, tentu saja boleh, Nak. Fitri, tapi aku tidak tahu cara mencuci piring. Ibu, pertama, buanglah sisa makanan yang ada di piring. Lalu, basahilah piring yang akan dicuci. Tuangkan cairan pembersih ke spons. Gosoklah piring dengan spons tersebut. Setelah itu, bilaslah piring hingga bersih. Fitri, oh begitu. Terima kasih atas petunjuknya, Bu. Nah, contoh percakapan tersebut ada ungkapan petunjuk, ada juga tanggapan dari ungkapan petunjuk itu sendiri. Anandaku tahu tidak yang mana merupakan ungkapan petunjuk serta yang mana merupakan tanggapan dari ungkapan petunjuk itu sendiri. Iya, tepat sekali ya. Yang berwarna merah itu yang Miss tunjuk merupakan ungkapan petunjuk. Sedangkan yang tanda panah yang Miss tunjukkan di situ merupakan tanggapan dari ungkapan petunjuk itu sendiri. Berarti anaknya Miss sudah bisa kan membedakan yang mana ungkapan petunjuk serta yang mana tanggapan atas ungkapan petunjuk itu sendiri. Miss harap Anandaku bisa mengerti yang mana ungkapan petunjuk serta yang mana merupakan tanggapan atas ungkapan petunjuk. Untuk muatan PPKN yaitu aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya, coba diperhatikan gambarnya. Ada gambar rumah A, ada gambar rumah B. Kalau kalian disuruh memilih untuk menempati sebuah rumah yang mana yang kalian akan tempati? Apakah rumah yang ada pada gambar A ataukah rumah yang ada pada gambar B? Pasti kalian lebih memilih rumah yang ada pada gambar B kan? Kenapa kalian lebih memilih itu? Iya, betul sekali. Kenapa kalian lebih memilih rumah B? Karena rumahnya itu bersih dan juga sampah yang ada di depan rumahnya tidak berserakan. Yang pasti rumahnya itu lebih sehat untuk ditempati daripada rumah yang A. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang sehat membuat kita nyaman. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah dan aturan tersebut harus dipatuhi. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan salah satu contoh untuk menjaga kebersihan rumah. Contoh lainnya yaitu merapikan dan membersihkan tempat tidur, serta meletakkan sepatu di tempatnya. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah menjaga kebersihan rumah. Jika tidak dipatuhi, rumah akan menjadi kotor. Rumah yang kotor menjadi sarang penyakit. Rumah yang kotor membuat kita tidak nyaman. Anandaku masih ingat gambar rumah A dan juga gambar rumah B yang Miss munculkan tadi. Benar sekali, rumah A itu merupakan rumah yang kotor. Rumahnya bisa menjadi sarang penyakit
dan dapat membuat kita tidak nyaman untuk kita tinggali. Contoh perilaku menjaga kebersihan rumah. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam menjaga kebersihan rumah. Misalnya, kasih contoh, merapikan tempat tidur. Perhatikan gambarnya. Ada juga menyapu lantai. Tak ada yang merapikan mainan. Ikut aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjaga kebersihan rumah. Lantai rumah harus dibersihkan dengan cara disapu dan juga dipel. Semua pajangan di rumah dibersihkan dengan menggunakan kemoceng. Merapikan mainan setelah bermain, serta kaca jendela harus dibersihkan menggunakan lap atau kemoceng. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Harap Anandaku sudah bisa memahami materinya, baik itu dari muatan bahasa Indonesia maupun muatan PPKN. Untuk melatih Ananda di rumah, untuk tugas bahasa Indonesianya ada pada halaman 104, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan menyusun kata-kata tersebut menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Kemudian, tugasnya di halaman 113. Silakan diurutkan dulu gambarnya, kemudian dibuatkan ungkapan petunjuk yang sesuai dengan gambarnya. Untuk muatan PPKN, tugasnya ada 2, yaitu buku pena halaman 102 hingga 103, nomor 1 sampai nomor 3, serta tugas video. Videonya yaitu silakan menceritakan tentang kegiatan apa saja yang biasa kalian lakukan dalam menjaga kebersihan di rumah. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Akhiri, wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.